aplikasi evaluasi akib pada hari ini. Yang terhormat Pak Kepala Bagian Organisasi dan hadirin sekalian peserta sosialisasi yang telah hadir pada acara hari ini. Hari ini akan dilaksanakan acara sosialisasi evaluasi akib di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilakan untuk Bapak Kepala Bagian Organisasi, Bapak Putu Agus Haribrata untuk membuka acara pada hari ini. Silakan, Pak Kepala Bagian Organisasi. Eh, apakah suara saya sudah terdengar, ya? Kita? Benar, Bapak, Sudah, Pak. terdengar. Ya, terima kasih. Pak. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD yang mungkin berkesempatan hadir. Kemudian yang kami hormati pula tim penguatan sakit Badung, baik kabupaten maupun perangkat daerah, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati pula. Eh, Pertama-tama mohon izin Bapak Asisten Administrasi Umum yang seharusnya bersama-sama kita hari ini hadir. Beliau menugaskan kami untuk membuka acara karena pada saat yang bersamaan beliau mendapat tugas dari pimpinan. Eh, untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami Kepala Bagian Organisasi untuk membuka acara hari ini. Eh, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul kembali hari ini dalam rangka acara sosialisasi atau kegiatan sosialisasi eh, penggunaan aplikasi evaluasi sakit Kabupaten Badung. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa eh, kegiatan ini sebenarnya adalah amanat dari Permenpan 88 2021, di mana pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Badung diamanatkan untuk melaksanakan peningkatan implementasi sakit di masing-masing pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Implementasi sakit itu mencakup beberapa komponen, di antaranya adalah pengukuran, kemudian pelaporan, kemudian perencanaan dan evaluasi akuntabilitas yang menekankan outcome bukan saja output. Nih. Nah, khusus untuk evaluasi, niki kita laksanakan setiap tahun. Pemkab wajib melakukan evaluasi untuk dalam rangka melaksanakan implementasi sakit di masing-masing pemerintah. Evaluasi niki ada dua, nih Bapak Ibu. Ada evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh PMK, ada oleh perangkat daerah, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim penguatan sakit kabupaten, tingkat kabupaten. Nah, hasil evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh OPD, yang wajib dilaksanakan OPD setiap tahun ini, akan digunakan sebagai acuan oleh evaluator tingkat kabupaten, tingkat kabupaten. Nggih. Eh, Hasil rekomendasi evaluator Menpan tahun 2025 atas eh, sakit Kabupaten Badung tahun 2025, salah satunya diminta untuk memperbaiki kualitas evaluasi eh, tingkat kabupaten di Kabupaten Badung. Untuk nikelah latar belakang kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita ingin meningkatkan kualitas evaluasi di tingkat kabupaten. Nah, di samping Nike, saran dari pendampingan Inspektorat Provinsi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, kita disarankan untuk membangun sebuah aplikasi untuk
mengevaluasi akib baik secara mandiri maupun kabupaten. Untuk itulah kami di bagian organisasi bersama teman-teman IT di Kominfo, dibantu dengan Kominfo, telah membuatkan Bapak Ibu sebuah aplikasi, sebuah aplikasi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan evaluasi secara mandiri, begitu pula memudahkan nanti evaluator di tingkat kabupaten. Nah, eh, untuk evaluasi niki Bapak Ibu keunggulannya adalah di samping niki adalah digitalisasi, artinya paperless, Bapak Ibu tidak akan lagi disulitkan dengan menggunakan KKE manual dalam bentuk Excel. Nah, di mana KKE dalam bentuk Excel ini sangat menyulitkan kita melaksanakan evaluasi, apalagi yang geser kanan, geser kiri yang eh, melelahkan mata. Nah, dengan eh, dengan aplikasi ini yang melaksanakan evaluasi secara mandiri bisa lebih mudah dan bisa lebih optimal. Di samping itu, dengan evaluasi ini diharapkan nanti bisa mendongkrak nilai sakit nih, karena eh, apa rekomendasi dari Inspektorat Provinsi, hal ini yang mereka lakukan dengan di provinsi membangun sebuah aplikasi evaluasi, eh, nilai sakit mereka eh, meningkat secara signifikan. Nah, itu yang juga menjadi harapan kami di tim penguatan sakit untuk meningkatkan nilai sakit Kabupaten Bandung. Jadi, pada dasarnya penggunaan aplikasi Niki eh, dapat meningkatkan nilai sakit Kabupaten Bangkok. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta sosialisasi. Nah, setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan sosialisasi bagaimana melaksanakan evaluasi mandiri menggunakan aplikasi Niki, kami harapkan Ibu bisa melaksanakan evaluasi secara mandiri, namun waktu pelaksanaannya akan diinformasikan kemudian. Oke, sekaligus nanti kami akan minta laporan diulang satu. Nah, kepada tim bagian organisasi, kami harapkan Niki acara hari ini atau Zoom meeting hari ini kami harapkan nanti di-upload di-upload di YouTube nanti supaya memudahkan teman-teman di perangkat daerah nanti kalau lupa caranya bisa dilihat di YouTube atau bisa menghubungi kami di bagian organisasi. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Eh, Mudah-mudahan dengan acara hari ini pelaksanaan evaluasi mandiri dan evaluasi kabupaten di tingkat kabupaten bisa semakin optimal. Untuk itu, kami harapkan seluruh peserta bisa mengikuti acara ini secara serius. Untuk itulah tadi acaranya agak terlambat kita mulai. Kami menunggu supaya semua perangkat daerah bisa hadir eh, karena evaluasi niki harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Gitu. Ya, demikian yang kami bisa sampaikan. Selanjutnya eh, membuka acara ini secara resmi dengan mengucapkan Om Mawinggina Mas Sidam, acara pembukaan acara sosialisasi penggunaan aplikasi dalam evaluasi sakit kami buka secara resmi. Kami tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat mengikuti evaluasi. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kepala Bagian Organisasi sudah membuka acara pada hari ini. Selanjutnya langsung kita masuk ke acara inti yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi evaluasi akib di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Sosialisasi ini akan disampaikan oleh Bapak Nyoman Budayasa, rekan kami di bagian organisasi. Pak Nyoman Budayasa, apakah sudah siap?
Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Nih, Eh, silakan. Om Swastiastu, mohon izin Pak Kabak, Bapak Ibu perangkat daerah beserta pimpinan. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi evaluasi aktif. Langsung saja, mohon izin saya untuk share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, sudah. Eh, Sudah. oke, selanjutnya pertama-tama yang ingin saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu terkait ke depannya, semua aplikasi yang ada di Badung itu akan melalui satu pintu. Satu pintu di sini dimaksud Bapak dan Ibu hanya perlu login menggunakan NIP dan password. Seluruh aplikasi yang Bapak dan Ibu ditugaskan itu sudah terdapat di dalamnya. Makanya kemarin saya izin meminta NIP dan nama Bapak dan Ibu untuk saya tambahkan ke dalam aplikasi tersebut. Untuk linknya bisa Bapak dan Ibu catat nanti di sini auth.badungkap.go.id/login. Apakah jelas? Ulang, Pak. Ulang-ulang, Pak. Oke. Uh, untuk kedepannya, Bapak dan Ibu, seluruh aplikasi yang ada di Badung, yang Bapak dan Ibu ditugaskan, tapi ini masih dalam pengembangan, untuk yang evaluasi sakit, baru hanya sampai evaluasi sakit saja. Jadi Bapak dan Ibu cukup login menggunakan NIP dan password. Di sini Bapak dan Ibu mengakses halaman auth.badungkap.go.id/login. Nanti akan saya share linknya di grup sakit. Kemudian masukkan NIP Bapak dan Ibu. Kelihatan kan? Ah, enggak. Sorry, tadi ada sedikit problem. Setelah login, Bapak dan Ibu akan melihat beberapa icon. Icon di sini adalah aplikasi yang disematkan pada akun Bapak dan Ibu. Untuk khusus hari ini, kita akan fokus kepada aplikasi evaluasi sakit. Setelah berhasil login, Bapak dan Ibu tinggal mengklik evaluasi aktif. Kemudian Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman evaluasi sakit. Untuk sekarang, saya akan fokuskan untuk perangkat daerah. Nanti selanjutnya akan saya fokuskan pada evaluator. Pada perangkat daerah, Bapak dan Ibu di dashboard akan melihat nama perangkat daerahnya. Di sini saya menggunakan perangkat daerah uji coba. Di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah status input LKE. Sebelum Bapak dan Ibu menginput data dan mengevaluasi, Bapak dan Ibu harus memastikan statusnya itu dibuka. Kalau sudah dibuka, berarti Bapak dan Ibu baru bisa mengupload dokumen dan mengevaluasi internal terkait aktifnya. Kemudian di sini ada juga nilai akhir aktif bisa dilihat, kemudian predikat dan progres evaluasi.
Progres evaluasi adalah apakah jawaban evaluasi mandiri dari Bapak dan Ibu sudah dievaluasi oleh evaluator kabupaten. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak dan Ibu yang pertama kali harus dilakukan adalah mengupload dokumen bukti. Dalam evaluasi ini, saya sudah meminta data kepada tim inspektorat, khususnya Bu Gung Dana, terkait dengan kertas kerja yang digunakan untuk menilai aktifnya. Di sini perlu diperhatikan ada 4 komponen utama dalam penilaian. Yang pertama ada perencanaan kinerja dengan bobot 30%, yang kedua pengukuran kinerja, ketiga pelaporan kinerja, kemudian evaluasi akuntabilitas internal. Nah, yang pertama dilakukan di upload dokumen bukti ini adalah Bapak dan Ibu mengklik aksi di samping subkomponen tersebut. Klik upload dokumen kriteria. Di sini, Bapak dan Ibu diminta untuk mengupload file bukti dari kriteria yang diminta. Misalkan kriteria yang diminta, apakah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Di sini berarti untuk perangkat daerah, Renstra, mohon maaf, koreksi jika saya salah. Kemudian sertakan penjelasan terkait dengan bukti tersebut. Ini hanya contoh. Kemudian saya tuliskan dokumen Renstra dan upload. Upload dokumen. Untuk maksimal upload dokumen di sini, kapasitasnya itu 10 MB per kriteria. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Kemudian seterusnya untuk seluruh kriteria. Kemudian simpan. Itu semua dilakukan ke seluruh subkomponen yang ada. Ini untuk dokumen bukti ini akan mempengaruhi penilaian yang akan diberikan oleh evaluator. Bapak dan Ibu bisa mengosongkan penjelasan dan bukti dukung, namun kedepannya evaluator akan menilai kecil karena dokumen bukti dukungnya dan penjelasannya tidak ada. Apabila tidak ada bukti dukung, bisa hanya disertakan penjelasannya saja terkait dengan permintaan tersebut. Misalkan saya di sini tidak mengisikan dokumennya, namun hanya penjelasan. Kemudian saya simpan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah evaluasi internal oleh perangkat daerah. Di evaluasi internal, inilah yang akan memunculkan nilai, estimasi nilai dari aktif Bapak dan Ibu. Sama seperti sebelumnya, di setiap subkomponen, Bapak dan Ibu akan menilai mandiri dari semua kriteria yang ada. Di sini dapat dilihat bukti dukung yang Bapak dan Ibu sudah upload di kriteria tersebut. Bisa juga melihat dokumennya. Seperti ini. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah Bapak dan Ibu harus mengisi seluruh jawaban yang ada. Jika salah satu jawaban saja kosong, simpan tidak akan bisa dilakukan. Di sini saya contohkan A. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ada namanya panduan kriteria nilai. Untuk setiap kriteria itu saya sudah sertakan panduan nilainya. A. Apabila seluruh komponen dokumen perencanaan jangka menengah sesuai dengan mandat. B. Apabila sesuai komponen perencanaan jangka menengah sesuai mandat. C. Apabila komponen perencanaan jangka menengah tidak sesuai mandat. D. Belum terdapat dokumen perencanaan jangka menengah.
saya isi semua. Setelah saya isi semua, saya simpan. Hasil dari simpan saya akan merubah nilai aktif. Jadi untuk eh, satu komponen ini, semua nilainya akan diakumulasikan di sini. Jadi untuk di komponen perencanaan kinerja, maksimal nilai yang dapat Bapak dan Ibu didapatkan itu adalah 30. Jika Bapak dan Ibu mendapatkan atau mengisi evaluasi nilainya itu paling atas semua, A atau ya atau tidak. Kemudian jika sudah semuanya terisi, Bapak dan Ibu harus mengklik kirim laporan agar evaluasi mandiri yang Bapak Ibu lakukan bisa dievaluasi oleh evaluator. Jika Bapak dan Ibu mengklik kirim laporan, namun belum semuanya diisi, akan muncul notifikasi bahwa belum semua kriteria atau suplemen yang dinilai. Gagal mengirim laporan sakit. Masih ada kriteria yang kosong diisi. Seperti itu. Kemudian saya akan memberikan contoh apabila semua nilai evaluasi mandiri sudah terisi. Ini adalah contoh yang sudah dinilai mandiri. Di sini dapat dilihat untuk nilainya ini adalah 79,50. Untuk perangkat daerah cukup segitu. Ada pertanyaan dahulu? Izin bertanya Pak. Y. Niki di upload dokumen buktinya nike di tapi dah ke di beranda nike informasi instansi. Kalau dia kan dinas perikanan tapi munculnya BPBD nike Pak. eh, Pak Anam ya? Nggih. Pak Anam. Tunggu sebentar lagi Pak nih. Yang cek. Apa ada yang sama dengan Pak Anam? Biar sekalian saya cek. Di sini sudah sih Pak Anam. Tuh, ininya. Tapi di dashboardnya munculnya BPBD nike Pak. Di Oke, ntar. tampilan tiang nike nggih. Hmm. Saya izin login pakai akunnya Pak Anam, nggih. Nggih nggih boleh Pak. Nggih. Eh, sudah Pak. Di sini yang Dinas Perikanan Di upload dokumennya Pak. upload dokumen. Ah nike Oh, Pak. kinten. Oh, Nggih nggih, nggih. nggih. Siap. Nggih Pak. Niki mungkin kesalahan dari codingan saya. Nanti akan saya perbaiki. Terima kasih atas informasinya Pak Anam. Nggih. Ada lagi yang ingin bertanya? Mohon izin Pak Mamuda, Ya, Bu. saya dari Bapeda Ya, ingin Bu. bertanya terkait apakah perangkat daerah bisa memperbaiki dokumen yang sudah kita upload dengan mengupload kembali, karena biasa kan
kita ada human error-nya, mungkin ketinggalan cap atau TTD seperti itu. Terima kasih. Nggih, Ibu, makanya saya tadi tekankan sebelum Ibu mengirim laporan, pastikan dulu semua yang Ibu upload itu apa namanya sudah diperiksa. Jika terlanjur, memang terlanjur, sudah klik kirim laporan, Bapak dan Ibu tidak bisa mengedit kembali apapun yang sudah Bapak dan Ibu eh, apa namanya kirimkan. Namun di sini ada namanya wewenang evaluator untuk mengembalikan semua yang dikirim eh, oleh perangkat daerah agar bisa mengedit kembali seperti itu, Bu Vero. Tapi harus dihubungi evaluatornya seperti ini, Kak. Oke, Apakah terima sudah menjawab? kasih, Bang Uda. Oke, Bu Vero. Ada lagi Bapak dan Izin Ibu? tanya, izin tanya Pak Ya, Bubel. oke. Puniki, ini kan akun ini bisakah dimasukin itu lebih dari satu orang yang Bisa. mengerjakan dalam satu kali pekerjaan? Boleh ya? Boleh, Pak. Oke, oke, oke. Maksudnya biar bisa mempercepat proses gitu loh maksudnya. Oke, oke, Oke. oke, oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bunda, ini kemantan. Oke. Oke, sekedar informasi juga Bapak, eh, jika memang perangkat daerah kan banyak nih kan kriterianya untuk cara kerjanya dibagi saja Bapak. Nanti kan takutnya Bapak dan teman Bapak lagi satu misal A dan B mengisi di subkomponen yang sama. Jadi bentrokan nilainya Bapak. Alangkah baiknya jika untuk pengerjaan bersama-sama dibagi pengerjaannya, misalkan si A mengerjakan di perencanaan kinerja, si B mengerjakan di evaluasi seperti ini ke Bapak. Apakah jelas? Soalnya nanti kalau Bapak dan eh, temannya bekerja di satu komponen yang sama, takutnya nilainya bentrokan Bapak, seperti itu kan. Ini kan sampun maksudnya biar bisa dibagi pekerjaannya. Ini kan. Terima Ini kasih. ke saran tiang juga dibagi gini, katanya pengerjaan di bawah-bawahnya. Ini siap Bapak. Pak Wisnu dari Brida, ada pertanyaan? Oke, terima kasih waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sejahtera. Izin Pak, kalau dari sosialisasi ini mungkin ada pertanyaan. Sekarang ini kan menggunakan sistem penilaian mandiri dan sekaligus menjadi dasar referensi untuk penilaian APIP, kan begitu tadi ya? Ini Bapak. Apa alurnya? Selama ini sebelum sistem ini terbentuk, keluarnya LHE itu kan memang dari inspektorat, di mana kita melengkapi dulu dokumen-dokumen penilaian akuntabilitas dan juga dilengkapi bahwa surat pengiriman kelengkapan dokumen dan sebagainya. Kita juga ada evaluasi sakit juga, e-review dan sakit Badung. Dengan adanya sistem ini, mana yang menjadi patokan utama untuk keluarnya nilai akuntabilitas masing-masing perangkat daerah? Apakah ketiga-tiganya nanti terintegrasi ke sistem operasional itu SSO itu tadi dengan satu NIP dan satu password bisa masuk ke 3 aplikasi yang telah disosialisasikan oleh organisasi khususnya untuk menunjang akuntabilitas ini, atau memang menjadi satu kesatuan dalam sistem yang disosialisasikan ini? Begitu mungkin pertanyaannya, Pak Ma. Terima kasih. Mohon izin, Mang, mungkin saya izin menjawab, Mang. Silakan Bu Gita. Ya, mohon izin menjawab pertanyaan dari Pak Wisnu terkait aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini, nanti yang mana akan menjadi acuan untuk keluarnya nilai sakit, kurang lebih begitu nggih. Jadi puniki Pak Wisnu, sebelumnya memang evaluasi AKIP di internal di Kabupaten Badung ini dilaksanakan oleh tim. Yang tadi Pak Wisnu sampaikan bahwa dapat LHE dari inspektorat, mungkin itu
3 tahun sebelumnya. Namun 2 tahun dan setahun kemarin LHE Akip perangkat daerah itu dikeluarkan oleh tim Sakip Kabupaten Badung dan evaluasi internal. Tidak hanya inspektorat saja, namun inspektorat merupakan bagian dari tim. Mungkin Nika yang jelaskan pertama. Nah, namun saat ini evaluasi itu dikembalikan lagi ke inspektorat berdasarkan surat dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Jadi mungkin itu penjelasan terkait evaluasi. Kemudian untuk nilai mana yang akan digunakan atau aplikasi mana yang akan mengeluarkan nilai Sakip untuk perangkat daerah. Jadi memang saat ini perangkat daerah untuk Sakip ini jadinya ada 3 aplikasi yang digunakan. Yang pertama ESR, yang kedua eSakip Kabupaten Badung, dan yang ketiga aplikasi untuk evaluasi ini. Terkait ESR, Nike digunakan oleh evaluator Menpan, Pak, Bapak Ibu nggih, yang ESR Nike khusus untuk evaluator Menpan. Jadi kami organisasi sifatnya hanya memantau Bapak Ibu mengupload dokumen. Kami tidak menilai dari ESR karena Nike Menpan yang punya ranah untuk mendukung nilai-nilai Kabupaten Badung. Kemudian yang Sakip Kabupaten Badung. Nike memang aplikasi Sakip yang kita miliki di Kabupaten Badung. Nike terkait penginputan data, Pak, mulai dari perencanaan, pengukuran hingga pelaporan, namun belum mencapai ranah evaluasinya. Jadi sekedar informasi juga untuk Sakip ini nilainya itu dinilai dari 4 komponen berdasarkan Permenpan, dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Nah, aplikasi eSakip Kabupaten Badung ini belum sampai ke evaluasi internalnya, Pak. Gitu. Jadi selama ini evaluasi internal masih menggunakan LKE. Mungkin tahun kemarin kalau Bapak Ibu perangkat daerah ingat, kita mengirimkan seperti Excel ke Bapak Ibu, kemudian kita suruh Bapak Ibu mengisi kriteria-kriteria apakah sudah memiliki dokumen perencanaan, apakah sudah memiliki dokumen pelaporan seperti ini. Nah, mungkin LKE Nike tidak akan Bapak Ibu isi secara manual seperti tahun kemarin. Jadi berangkat juga dari evaluasi nanti berangkat dari rekomendasi evaluator Menpan dan pendampingan dari inspektorat seperti apa yang disampaikan Pak Kabak organisasi tadi di awal. Akhirnya muncullah aplikasi ini, aplikasi evaluasi Akip Kabupaten Badung. Jadi nanti Bapak Ibu perangkat daerah tidak lagi mengisi manual di LKE seperti tahun sebelumnya. Nanti cukup mengisi di aplikasi evaluasi Sakip Kabupaten Badung ini saja. Nah, untuk sekarang evaluasi Akip Kabupaten Badung ini masih berdiri sendiri Bapak Ibu. Jadi terkesan memang banyak nih aplikasinya. Cuma nanti ke depannya akan kita kembangkan lagi. Mudah-mudahan bisa segera agar menjadi satu di aplikasi Sakip Kabupaten Badung. Jadi tidak dalam aplikasi yang terpisah nih Bapak Ibu, karena ini baru dibangun, jadi aplikasinya masih terpisah antara aplikasi Sakip Kabupaten Badung dan aplikasi evaluasi Sakip Kabupaten Badung. Nanti mudah-mudahan kita dari organisasi bisa segera bersama Kominfo untuk menjadikan satu aplikasi ini. Karena memang kemarin aplikasi Sakip Kabupaten Badung ini dibangun oleh Kominfo, kemudian aplikasi evaluasi Akip Kabupaten Badung niki dibangun oleh tim IT dari bagian organisasi sendiri. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan bisa segera akan dijadikan satu. Jadi kalau tadi menjawab dari pertanyaan Pak Wisnu, dari mana nanti keluarnya nilai Sakip untuk perangkat daerah ya dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini yang akan mengeluarkan nilai Sakip perangkat daerah. Terlepas dari yang apa sudah disampaikan oleh Pak Nyoman Budayase tadi terkait tata cara pengisian atau penginputan pada aplikasi evaluasi Sakip Kabupaten Badung ini, nanti ke depannya nilai yang muncul di sana di aplikasi Nike merupakan perkiraan nilai yang akan diperoleh oleh Bapak Ibu perangkat daerah sebelum dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh tim evaluator di tingkat kabupaten. Mungkin seperti Nike, Pak Wisnu, bisa diterima? Ya, nggih, sampun sangat jelas Bu Gita. Nggih, Terima siap. kasih. Nggih, Terima siap kasih Bu Gita. Nggih, Nggih, sukses nggih. Nggih. siap. Silakan Bapak Ibu perangkat daerah jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan Izin terkait bertanya, tata cara pengisian. Nggih, silakan Ibu. saya dari Disduk Capil. Terkait dengan pengisian dari
evaluasi mandiri setelah kita mengupload dokumen serta memberikan penjelasan, itu setelah kita cek ternyata sudah benar dan kita kirim laporan, dan setelah itu akan dievaluasi oleh evaluator. Seperti itu. Nanti apakah hasilnya itu atau hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui aplikasi ini atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Nyoman. Terkait LHE. Terkait LHE, artinya setelah penginputan akan muncul LHE seperti ini ke Bu Gita ya? Nih, jadi ada pertanyaan dari Capil untuk hasil evaluasinya LHE-nya Nike akan diberikan kepada perangkat daerah melalui apa? Apa bisa langsung di aplikasi ini dimunculkan untuk perangkat daerah bisa melihat LHE-nya atau nanti kita akan surati seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, Nike kalau memang bisa di aplikasi ini dimunculkan sementara nanti Pak Nyoman Budayasa di aplikasi ini jadi perangkat daerah bisa langsung melihat LHE baik itu nilai dan rekomendasi-rekomendasi dari tim evaluator pada aplikasi ini langsung. Baik Bu Gita, Oke. untuk LHE memang tersedia langsung di aplikasi ini. Kebetulan tahapan untuk memunculkan LHE harus di akun evaluator dan itu belum saya mulai untuk penerapannya seperti itu Bu Gita. Jadi menjawab Harus dari saya Capil, contoh, ya, ya, menjawab dari Capil, LHE-nya ada di aplikasi evaluasi Akib ini. ya, jadi seperti ini kan ya Ibu dari Capil dan Bapak Ibu perangkat daerah juga nanti untuk LHE-nya bisa langsung dilihat di aplikasi evaluasi Akib Kabupaten Badung. Tambahan juga Bu Gita Nggih, untuk siap. bisa juga di aplikasinya, sebentar, nanti akan muncul, kan di sini ada namanya di tindak lanjut LHE. Hasil dari evaluasi akan memberikan rekomendasi dari evaluator. Di sini akan muncul data yang berisikan LHE yang berisi rekomendasi-rekomendasi dari evaluator. Kemudian di sini juga bisa Bapak dan Ibu perangkat daerah untuk memberikan jawaban dari rekomendasi tersebut seperti itu. Kita sudah sampai tahap pemberian tindak lanjut rekomendasi seperti itu. Artinya puniki Bapak Ibu, jadi di aplikasi evaluasi Sakip Badung puniki akan langsung muncul LHE untuk perangkat daerah, LHE Bapak Ibu perangkat daerah sekalian. Kemudian untuk tindak lanjutnya juga langsung bisa dijawab di sini. Seperti ini ya Pak Nyoman Budayasa. Ya, Iya benar jadi begitu. dengan aplikasi ini tidak ada lagi Bapak Ibu perangkat daerah yang bingung LHE yang mana itu yang dimaksud, LHE tahun yang mana gitu nih. Jadi kadang ada juga Bapak Ibu perangkat daerah sepengalaman tiang mendampingi Bapak Ibu terkait sakit, artinya bingung tindak lanjut itu yang mana ya gitu. Jadi bisa langsung di sini nanti didapatkan sekalian ya Bapak Ibu. Kemudian tadi juga tiang izin menjawab juga tadi sepertinya di awal ada dari Bapak Pedang ya, bagaimana ketika terjadi kesalahan upload dokumen. Ya, kalau tidak salah tadi ada dari Bu Vero Bapeda ada pertanyaan seperti ini ke ya terkait kesalahan upload dokumen mudah-mudahan tidak terjadi ya Bu Vero karena kan nanti ke depannya setiap tahunnya kita akan melaksanakan evaluasi Akib ini. Dokumen-dokumen yang Bapak Ibu perangkat daerah akan upload di evaluasi Akib ini sama dengan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu perangkat daerah upload di ESR Kemenpan. Jadi pastinya dokumen-dokumen itu sudah siap ya. Sudah yang diformalkan, sudah dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu tinggal upload mantan gitu. Nah, terus menambahkan juga seperti penyampaian Bapak Komang tadi, aplikasi ini bisa dikerjakan oleh lebih dari satu orang di setiap perangkat daerah untuk membantu, nggih. Jadi misalkan ada 4 orang, silakan mengerjakan masing-masing komponen. Namun tetap terlepas dari itu penanggung jawabnya satu orang, nggih. Ketika terjadi hackers atau apa,
terhadap aplikasi ini. Jadi penanggung jawabnya satu orang sesuai nama yang sudah disampaikan ke kami di link drive yang di grup Sakip. Jadi nama satu orang Nike yang akan kami tetapkan dalam SK, akan kami susun dan masukkan dalam SK, artinya yang bertanggung jawab terhadap aplikasi-aplikasi Sakip di user dan admin di masing-masing perangkat daerah. Seperti Nike Bapak Ibu. Silakan Izin Bapak bertanya Ibu. lagi. Nggih. Nggih, siap. Saya dari Disduk Capil lagi terkait Nggih, siap. dengan tindak lanjut rekomendasi. Apakah nanti itu hanya berupa redaksi yang kita ketik di sana atau ada upload dokumen yang sudah mungkin ditandatangani oleh pimpinan atau bagaimana? Nggih. Mohon Sebenarnya penjelasan. untuk tindak lanjut nih ke seperti yang sudah kita buat, artinya kita selama ini kita buat tindak lanjut nih ke merupakan bahasa akan nggih. Dari rekomendasi yang diberikan kita akan melakukan apa tindak lanjutnya. Dan kalau bisa diberikan buktinya nih ke sudah ditindaklanjuti belum. Kalau masih akan kan artinya baru bahasa rencana aksinya manten. Untuk tindak lanjutnya kalau bisa diberikan bukti yang sudah ditandatangani oleh pimpinan. Nah, niki untuk Pak Nyaman Budayase, apakah nanti tindak lanjut ini akan langsung dibuatkan format seperti LHE itu bisa langsung muncul di sini. Jadi perangkat daerah tinggal memberikan bahasa tindak lanjut dan bukti dukungnya, kemudian nanti akan muncul dalam bentuk apa? Bentuk surat atau apa yang bisa langsung ditandatangani oleh kepala OPD dari sini atau perangkat daerah menyiapkan manualnya Dumun baru diupload di sini. Gimana Pak Nyaman Budayase? Eh, untuk tindak lanjut rekomendasinya, Nih, untuk sementara di sistem itu belum bisa saya tambahkan untuk apa namanya tanda tangan dari kepala perangkat daerah masing-masing karena datanya belum tersedia seperti itu. nih. Namun yang ada di sistem sekarang itu sudah saya buatkan format Word, jadi Bapak dan Ibu tinggal melengkapi atau memperbaiki Word tersebut, artinya itu sudah sesuai dengan format tindak lanjut rekomendasinya seperti itu, Bapak dan Ibu. Untuk Eh, LHE-nya saja baru sudah berbentuk PDF seperti itu. Jadi begini saja Bapak Ibu, nanti untuk narasi tindak lanjut, untuk format tindak lanjut akan kami siapkan. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi poin-poin tindak lanjutnya, di-download tunggu nih ke Word yang tadi disampaikan Pak Nyoman sudah disiapkan di aplikasi ini, di-download, kemudian ditambahkan bahasa-bahasa tindak lanjutnya beserta buktinya. Kemudian setelah nikah ditandatangani oleh atasan, baru diupload lagi nih. Mungkin nanti disediakan apa rumah untuk upload ya Pak Nyoman Bude di sini di aplikasi ini sehingga Nih, langsung muncul tadi tahun ini LHE-nya apa, tindak lanjutnya apa, gitu nih. nih, siap. Ya, mungkin seperti nikah Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas terkait LHE dan tindak lanjut yang akan masuk dalam aplikasi ini. Mungkin saya menambahkan sedikit, bisa dicatat untuk Bapak dan Ibu. Di kolom chat juga ada yang bertanya untuk username dan passwordnya. Eh, ini untuk alamat SSO-nya atau halaman login pertamanya. Kemudian yang kedua, username-nya itu menggunakan NIP atau NIPPK Bapak dan Ibu yang kemarin saya minta. Kemudian passwordnya itu semuanya badung@2025. Eh, karena ini saya sudah share bagi Bapak dan Ibu, ya, untuk keamanan, setelah berhasil login bisa merubah passwordnya masing-masing. Eh, untuk nanti bagi yang merasa tidak bisa login, kemungkinan eh, NIP dan Bapak dan Ibu belum saya daftarkan karena kemarin saya hanya meminta yang mengirimkan. Jadi yang belum mengirimkan nama dan NIP tidak bisa login seperti itu. Silakan dicatat Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan pada sesi sebagai evaluator.
Bu Gita gimana? Saya lanjutkan ke evaluator. Pak Nyoman mungkin bisa dilanjutkan. Sepertinya sudah Nggih. jelas untuk yang sesi perangkat daerah. Mungkin Pak Nyoman untuk sesi evaluator bisa disampaikan sekilas mantan agar perangkat daerah tahu bahwa setelah perangkat daerah, Bapak Ibu perangkat daerah mengisi di bagian perangkat daerah pada aplikasi ini, selanjutnya seperti apa prosesnya, gitu. Agar Bapak Ibu perangkat daerah tahu, selanjutnya akan ada sesi di evaluator. Untuk di evaluator, saya persingkat saja. Evaluator harus setelah perangkat daerah mengirim laporan evaluasi mandirinya, evaluator harus mengklik lembar kerja evaluasi. Di sini evaluator mencari perangkat daerah mana saja yang sudah mengirimkan. Untuk contoh kali ini saya sudah tadi ada perangkat daerah yang sudah saya kirimkan semua. Sini statusnya nanti yang perangkat daerah sudah mengirimkan akan terbaca terkirim. Ini nilai uh, masing-masing tiap komponen yang ada. Nilai ini akan dijumlahkan semuanya yang menjadi nilai akhir dari akib tersebut. Kemudian evaluator melakukan verifikasi terhadap evaluasi mandiri dari perangkat daerah. Di sini verifikator bisa melihat semua yang diinputkan oleh perangkat daerah, berupa jawaban, bukti dokumen, link penjelasan seperti itu. Kemudian, tugas verifikator atau evaluator adalah memverifikasi semuanya. Yang pertama adalah memberikan nilai dari semua inputan dari perangkat daerah. Saya percepat, saya akan berikan nilai. Kan sudah sesuai, atau mungkin dari inspektorat yang lebih mengetahui untuk rekomendasi atau evaluatornya. Kemudian setelah semua, simpan. Statusnya untuk subkomponennya akan berubah menjadi terverifikasi. Artinya, nilai yang final, inilah adalah nilai final. Jadi, semua nilai yang tadi diinputkan oleh perangkat daerah bisa berubah di sini, tergantung dari penilaian oleh evaluator tersebut. Seperti itu. Untuk mempercepat waktu, saya akan menilai semuanya sesuai dengan jawaban sebelumnya agar bisa masuk ke tahapan LHE. Mohon izin waktunya.
Izin Bapak Ibu sembari Pak Nyoman Budiase mohon waktu untuk mengisi dari sisi evaluator agar Bapak Ibu juga tahu artinya. Tiang persilakan untuk jangan lupa mengisi daftar hadirnya nggih. Untuk link daftar hadir tadi sudah ada di share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Eh, Mohon izin, ini sudah semua saya verifikasi. Untuk mempersingkat waktu, saya sesuaikan jawabannya dengan jawaban evaluasi mandiri untuk membuktikan bahwa nilai final yang menentukan adalah evaluator. Untuk salah satu di komponen subkomponen tindak lanjut ini akan saya rubah menjadi nilai A dari evaluator. Nah, otomatis nilai akhirnya akan berubah berbeda dengan evaluasi mandiri. Jadi yang perlu diingat oleh Bapak dan Ibu untuk nilai yang menentukan nilai akhir itu adalah penilaian dari evaluator. Kemudian tahapan selanjutnya untuk LHE-nya di sini evaluator harus menginput nama perangkat daerah yang sudah diverifikasi semua. Untuk catatan, verifikasinya harus seluruh komponen sudah terverifikasi. Jika salah satu komponen saja yang belum diverifikasi, proses untuk LHE-nya tidak akan bisa dilakukan. Di sini, dari evaluator bisa menambahkan narasi hasil evaluasi. Yang ini adalah narasi otomatis yang saya sudah generate. Jadi di sini bisa ditambahkan sesuai dengan dari evaluatornya sendiri. Kemudian yang rekomendasi, ini yang bisa ditambahkan dan mengklik tambah poin rekomendasi, kemudian ketik poin rekomendasinya, misalkan perlunya perbaikan. Kemudian tahapan akhirnya adalah klik cetak laporan hasil evaluasi. Ini akan memunculkan LHE untuk dinas yang sudah diverifikasi, yang di sini adalah perangkat daerah Ayu. Kemudian dicetak, akan muncul LHE tersebut. LHE-nya berupa seperti ini. Di sini nomor surat bisa disesuaikan dengan di perangkat daerah masing-masing evaluatornya. Kemudian di sini isinya seperti ini. Ini adalah template untuk pendahuluan. Kemudian hasil evaluasi yang tadi saya bilang ini generate. Di sini bisa ditambahkan. Kemudian di sini adalah rincian hasil evaluasi dari setiap komponen. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihatnya. Dan yang terakhir adalah rekomendasi yang diberikan oleh evaluator. Di sini akan muncul rekomendasinya tersebut. Seperti itu untuk tahapan LHE-nya. Kemudian di perangkat daerah, karena dari evaluator sudah memberikan evaluasi dan LHE-nya akan bisa dicek di perangkat daerahnya sendiri. Saya login kepada perangkat daerah yang sudah diberikan rekomendasi. Di sini akan muncul rekomendasi yang diberikan seperti ini. Untuk selanjutnya, perangkat daerah bisa mengisi tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh evaluator dengan mengklik tombol
isi tindak lanjut. Kemudian di sini juga ada LHE-nya seperti ini. Bisa di-download di tindak lanjut LHE seperti ini. Nah, muncul dia seperti itu. Kemudian di tindak lanjut Bapak dan Ibu bisa memberikan uraian dari tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut. Contoh, bisa juga mengirimkan dokumen dari tindak lanjut tersebut, kemudian simpan. Setelah data berhasil disimpan, kemudian tidak lanjut tersebut kirim kepada evaluator bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi rekomendasi tersebut. Klik kirim laporan ke evaluator. Tindak lanjut berhasil dikirimkan kepada evaluator. Di evaluator akan muncul status menunggu verifikasi dari evaluator tersebut. Bisa diverifikasi, klik verifikasi atau edit. Bapak dan Ibu verifikator bisa melihat tindak lanjut yang diberikan oleh perangkat daerah dan memverifikasinya. Di sini ada pilihan diterima jika memang rekomendasinya tersebut, tindak lanjut dari rekomendasi tersebut sudah sesuai. Kemudian simpan. Jika statusnya sudah selesai diverifikasi oleh evaluator di perangkat daerah, bisa mendownload draft surat tanggapan. Ini format yang tindak lanjut rekomendasinya. Di sini Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan atau mengedit kembali sesuai dengan di perangkat daerah. Sekiranya itu saja untuk sampai akhir dari tahapan aplikasi ini. Ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Mohon izin, kita Oke, siap. dari Bapeda ingin menanyakan terkait tindak lanjut LHE. Untuk upload dokumen tindak lanjut yang ada di tindak lanjut LHE itu, apakah yang disahkan yang seperti biasa kita buat dokumennya atau hanya data dukung yang sudah ditindak lanjut seperti itu? Terima kasih. Oke. Kepotong dari Vero, sorry. Ulangi, Vero. Baik, saya ulangi. Untuk terkait tindak lanjut LHE yang tadi, untuk upload dokumen tindak lanjutnya yang ada di tindak lanjut LHE itu yang sudah disahkan, yang biasanya kita upload itu kita di e-sakip, atau apakah itu hanya data dukung yang seperti Bang tadi yang sudah kita tindak lanjuti? Misalnya berupa foto atau dokumen yang sudah kita tindak lanjut, yang sudah diperbaiki. Atau berupa yang biasa kita kirim ke e-sakip seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya Bu Vero terkait tindak lanjut seperti apa yang diupload gitu ya? Di berita. Ya, jadi yang diupload nanti tetap tadi kan Pak Nyoman sudah contohkan menginput tindak lanjut disertakan dengan bukti dukung. Jadi itu akan masuk ke dalam format Word tadi yang sudah final itu. Ya, kemudian nanti silakan di download dulu Word-nya itu. Kemudian dimintakan TTD pimpinan, setelah itu baru diupload kembali Bu Vero. Nanti akan disediakan kolom upload. Akan disediakan fitur untuk upload ditambahkan. Jadi tetap yang diupload nih ke yang sudah TTE ataupun TTD dari pimpinan. Kalau sekarang sih sudah pakai ini TTE kebanyakan.
Jadi silakan yang sudah diformalkan oleh pimpinan baru diupload. Jadi ketika Bapak Ibu perangkat daerah sudah mengupload dokumen tindak lanjut di aplikasi ini, kami pun tidak akan memintakan lagi dokumen tindak lanjut. Kamu bisa mengambil dari aplikasi ini saja. Ya, jadi supaya tidak ada kebingungan juga, sudah ada di aplikasi ini semua terkait tindak lanjut dan LHI-nya. Mungkin seperti nikah Bu Vero, jadi memang dokumen yang diupload harus yang diformalkan. Oke, sudah jelas. Terima kasih, Bu Gita. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu perangkat daerah, silakan. Izin dicapil lagi. Nah, nggih, Capil silakan. Terkait LHE, itu kan pada saat kita mengirim laporan, ngirim dokumen, itu kan evaluator kan mengevaluasi, memverifikasi, terus membuat LHE. Nah itu kan pada saat uploadnya mereka verifikator itu apakah ada notifikasi atau info bahwa sudah selesai di verifikasi seperti itu. Begitu juga pada saat tindak lanjut kita mengirim hasil tindak lanjut atau bukti-buktinya kan dicek kembali, diverifikasi lagi oleh verifikator apakah sudah selesai apa belum. Itu akan ada informasi atau laporannya di aplikasi itu kan harus ada notifikasi. Kalau tidak ada notifikasi atau pemberitahuan, jadinya kan kita harus melihat terus aplikasi itu. Jadi kita harus membuka lagi. Kalau tidak ada hasilnya, lagi kita cek lagi besoknya apakah ada info sebelumnya atau mungkin dari grup mungkin ada info bahwa LHH sudah selesai untuk OPD ini diverifikasi. Sekian. Terima Mohon kasih. izin, mungkin bisa dilihat nih Kang ya di layar. Sudah ada notifikasi ya Pak Nyaman ya? Iya, sudah Bu. Jadi jika LHE sudah terbit akan muncul notifikasi. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik tombol lonceng di kanan pojok kanan. Nah, muncul notifikasi bahwa LHE sudah terbit seperti ini ke. Adapun nanti Bapak dan Ibu kan sesi ini akan kami bagi dalam artian tanggal ini per tanggal ini untuk evaluasi mandiri, kemudian tanggal ini untuk evaluasi seperti itu. Jadi untuk Bapak dan Ibu bisa mengecek evaluasi dari tanggal evaluasinya tersebut. Seperti Nike, Bu Gita dan Bu. Jadi puniki Bapak Ibu perangkat daerah, jadi selain sudah ada notifikasi juga di aplikasi ini, Tia yakin Bapak Ibu perangkat daerah juga pasti punya kesibukan lain, jadi tidak bisa standby terus mengecek aplikasi. Pasti akan kita infokan lebih lanjut nih di WA Group. Kita akan terus ingatkan bahwa memang waktu tenggat pengisian evaluasi mandiri, nanti waktu sudah keluarnya LHI pasti akan kita sampaikan terus juga di WA Group. Mungkin seperti ini ke Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu perangkat daerah? Mungkin ini karena aplikasi baru ya, yang masih bingung, silakan. Kalaupun memang tidak terjawab pada acara Zoom ini, bisa ke kami di bagian organisasi, kami terima. Tapi mohon nanti ketika sudah terjadi kesulitan penginputan menggunakan aplikasi, jangan mepet datang ke kami ya. Nanti banyak yang sudah diberikan tenggat tanggal sekian sampai sekian. Nanti sudah detik-detik akhir baru datang ke organisasi, sudah H-1. Nah, kami juga kewalahan nih membantu nanti. Ya, tadi kayak Pak Mang Sugeng ya dari Kecamatan Mengwi tadi mau raise hand tapi tidak jadi nih, malu-malu ini. Gimana Pak Mang? Yang Bu, Iya, siap. nggih tagihan gede. Niki untuk filenya kan maksimal 10 MB lo nggak salah kan Kendan. Ya. Nah setelah dia kompres file tetap di atas 10 MB nih ke dada sling drive dimasukkan nggih. Tapi Pak Nyaman Dadas solusinya? Pak, kan ada link nih ke Pak. Di Oh iya. penjelasan atau link nih ke dikopikan link drive-nya dokumen tersebut Pak. Oh Seperti iya. itu. Kalau file bukti dukungnya berupa napi yang upload nih ke. Kosong kosong. Jadi Boleh Bapak kosong. cukup di gininya saja, di komentarnya saja, jika Ya. filenya terlalu besar. Soal Copy tadi linknya, dijelaskan nih ke kan kalau di file bukti tidak diisi tapi di link penjelasan berisi nilainya berkurang gitu katanya tadi soalnya. enggak sih Pak.
kalau tidak berisi semua seperti ini, Pak. Kan Oh, mempengaruhi dari penilaian oh evaluator iya, seperti ini. ya. Berarti salah satu nih, dados nggih. Ini salah satu Nggih, dados. nggih, nggih, Nah, nggih, semua Pak. Nggih, nggih. ini Oke, jadi mungkin menjelaskan kembali ya. Jadi ketika yang file berukuran besar, silakan dijawab di kolom penjelasan dengan menggunakan link, begitu ya Pak Nyaman. Namun ini jika benar. memang filenya, dokumennya tidak terlalu besar, tidak melebihi 10 MB, silakan diupload di kolom upload dokumen sebagaimana yang sudah disediakan. Seperti ini Kak Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Izin kita Oke, siap. Dari mana ini? dari inspektorat. Oke, dari inspektorat. Silakan Bu Irban. Ya, izin kita ini kami kan di inspektorat akan melakukan evaluasi. Lalu sebelum evaluasi berarti teman-teman perangkat daerah itu melaksanakan penilaian mandiri gitu kita ya. Penilaian Siap. mandiri itu jadi mereka mengupload dokumen sesuai dengan komponen dan subkomponen. Apakah di aplikasi ini sudah dijelaskan misalnya untuk komponen pertama perencanaan kinerja itu dokumen pendukungnya Densa, Renja, dan sebagainya kita itu apakah sudah ada penjelasannya di dokumen yang dimaksud itu dokumen apa saja. Lalu yang kedua untuk nanti kami kan akan menerbitkan LHE. Lalu di LHE itu biasanya kami kan ada tanda tangan itu, tapi kalau lewat Oke. aplikasi ini bagaimana? Apakah ada yang bisa apa lihat PDF saja apa sudah bisa ada tanda tangannya. Lalu yang ketiga kita kalau misalnya pada saat kami evaluasi itu kan kadang-kadang mungkin ada kekurangan data, teman-teman di perangkat daerah ada kekurangan upload dokumen, apakah mereka bisa mensusulkan dokumennya gitu. Sekian kita, makasih. Yang kedua dulu ya, Pak Nyaman, silakan bagaimana kalau untuk di LHE, apa bisa langsung TTE dari aplikasi ini atau bagaimana? Dari pihak tim evaluator, Niki, ada pertanyaan? Eh, untuk di LHE-nya baru sampai seperti ini. Yang muncul LHE-nya dia seperti ini Ki, yang buat di sini. Belum TTE di bawahnya seperti ini tuh. Karena Artinya belum untuk TTE masih berproses manual gitu ya, melalui e-surat nih, ataupun nih karena serikandi. belum terkoneksi surat soalnya seperti ini kan. Oke. Jadi Nika mohon izin Bu Irban satu ya, menjawab pertanyaan yang nomor dua dulu. Untuk LHE sudah tersedia format seperti Niki Bu. Nanti untuk TTE tetap harus di-download dulu, baru dinaikkan TTE secara manual, kan Ibu. Oke, oke. Oke. Nanti untuk kedepannya bagaimana proses LHE yang sudah TTE itu sampai di perangkat daerah, nanti akan kita tambahkan fitur mungkin lagi Pak Nyaman Budayasa. Jadi nanti untuk LHE yang sampai ke perangkat daerah agar LHE yang sudah TTE. Oh seperti ini kan. Nih, Nih, nih. ya. Ya, Nika untuk poin nomor dua. Kemudian untuk pertanyaan ketiga tadi terkait apakah bisa disusulkan ya kalau ada kekurangan data. Jadi kalau dilihat dari aplikasi ini kan semua item harus terisi, nggih. Eh, jadi sepertinya tidak mungkin ada kekurangan data dengan waktu yang sudah kita berikan. Namun karena ini masih baru, masih percobaan terkait aplikasi ini, namun dibilang masih percobaan tapi sudah harus digunakan gitu ya. Jadi sudah kita berikan tenggat waktu nanti untuk perangkat daerah melaksanakan evaluasi mandiri Dumun, Bu Irban. Jadi nanti kita harapkan semua data sudah lengkap dalam aplikasi ini ya. Apalagi kan dokumen-dokumen kemarin Bapak Ibu sudah mengupload ESR. Pastinya dokumen-dokumen itu sudah siap ya harusnya sekarang kalau memang dilaksanakan evaluasi mandiri Niki. Kemudian untuk pertanyaan pertama tadi terkait dokumen misalnya dokumen perencanaan jangka menengah. Ini kan artinya kan Renstra ya di perangkat daerah. Apakah sudah ada keterangannya di aplikasi? Saat ini di aplikasi belum tersedia nggih Pak Nyaman? Belum Ibu karena kan Ya. data yang saya dapatkan ini kan memang dari inspektorat. Nih, Jadi hanya itu yang nanti artinya sebelum perangkat daerah melaksanakan evaluasi, apakah bisa Pak Nyoman ditambahkan fitur atau bagaimana baiknya? Nanti kita akan koordinasi eh, juga dengan inspektorat agar memudahkan perangkat daerah mengisi, misalnya kriteria eh, dokumen perencanaan jangka menengah, artinya yang diminta Resra, dokumen perencanaan tahunan yang diminta PK. Seperti ini Kak, apa bisa ditambahkan di aplikasi atau kita infokan bis- manual kepada perangkat daerah? bisa Ibu kita, namun untuk Mm. permintaan data yang seharusnya apa itu dari saya kan tidak
Iya, belum nanti kita mengetahuinya. Harus koordinasi ke koordinasi dengan inspektorat nanti, nggih. inspektorat seperti itu. Ya, nggih. Tapi bisa disambahkan ya. Bisa. Ah ya. Nggih, punika Bu Irban jadi terkait apa? Kriteria dokumen apa yang diminta dari kriteria A, B ataupun C sampai saat ini di aplikasi belum tersedia. Namun kedepannya akan kita tambahkan tentunya berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Badung selaku evaluator nantinya. Kemudian yang poin nomor 2 terkait LHE tadi masih harus manual dumun Bu untuk TTE-nya. Kemudian yang nomor 3 kita harapkan perangkat daerah tidak ada yang kekurangan data pendukung, nggih, karena memang kan sudah upload ESR juga kemarin, jadi dokumen-dokumennya saya rasa sudah siap. Monika, seperti Nika, Bu Dewi, Nggih, tambahan Izin dari Bu kami. kita, Nggih, izin siap. Bu kita untuk yang nomor 3 mungkin kan mungkin ada dari perangkat daerah yang terkadung ngirim laporan nih dan Mm-mm. statusnya sudah terkirim, tapi masih ada beberapa data yang kurang. Jika dari evaluator mengizinkan untuk dikembalikan lagi ke perangkat daerah statusnya, itu bisa, sudah ada fitur Oke. namanya di evaluator, itu tinggal klik pilih perangkat daerahnya tersebut dahulu, kemudian klik buka akses edit, kembalikan ke draft. Jadi Mm. perangkat daerah bisa mengupload kembali ulang kebutuhan yang kosong tersebut. Artinya ada komunikasi dua arah dari perangkat daerah dan evaluator seperti itu. Nggih, mungkin seperti Nika, Bu Irban, penjelasan dari tim IT di organisasi. ya makasih banyak Gita, Mang Buda, makasih. Nggih, Ini siap Bu Ibu. Iqbal. Dari Bapak Ibu perangkat daerah ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya sudah jelas nih Bapak Ibu. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, sedikit saya simpulkan dulu terkait sosialisasi hari ini. Sosialisasi hari ini mensosialisasikan yang pertama tentang aplikasi evaluasi akib di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Kemudian yang kedua, terkait nanti pelaksanaan evaluasi mandiri dimulai kapan, nanti akan kami surati lebih lanjut Bapak Ibu. Kami akan berikan tenggat waktu. Kemudian untuk kedepannya pun muncul LHE sudah terbit atau belum akan kami selalu infokan kepada Bapak Ibu perangkat daerah di WA Group Sakip. Kemudian yang ketiga, kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu perangkat daerah untuk meluangkan waktunya juga untuk mengurusi tentang sakip ini. Ya, yakin Bapak Ibu perangkat daerah banyak juga nih, terutama urusan di sekretariatan banyak pekerjaan lainnya. Namun karena memang sudah tugas kita bersama, harus kita laksanakan juga seperti ini mungkin. Ya, jadi sekian Bapak Ibu. Mungkin sebelum berakhirnya acara ada closing statement dari Pak Kepala Bagian Organisasi. Silakan Pak Kabak. Baik, Gita, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, pertama tentu kami ucapkan terima kasih atas eh, apa kehadirannya, partisipasinya tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sepertinya teman-teman di perangkat daerah sudah familiar menggunakan aplikasi model seperti ini. Pertanyaannya cukup tajam dan menarik begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami bisa lebih berbenah, lebih menyempurnakan aplikasi yang ada. Terutama tadi usulan dari Bu Irban, bagus sekali Nika, agar data yang diupload, yang harus diupload perangkat daerah Nika dibantu di apa penjelasannya ya Mang ya. Nanti koordinasi sama inspektorat. Nggih. Eh, itu saja yang kami bisa sampaikan. Terakhir, mohon kerjasamanya Bapak Ibu anggota tim, kemudian Bapak Ibu perangkat daerah untuk penyempurnaan implementasi sakit di Kabupaten Bandung. Niki eh, merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah. Jadi Bapak, kami ingin meyakinkan Bapak Ibu bahwa apapun yang kita lakukan hari ini di sakit niki merupakan memiliki peran yang penting bagi pemerintah Kabupaten Bandung. Demikian saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan. Waktu kami kembalikan ke kita.
Nih, baik, terima kasih Pak Kabak. Baik Bapak Ibu, karena sudah berakhirnya acara pada hari ini, sosialisasi pada hari ini, sebelum kami tutup, kami mohon izin kameranya dibuka sebentar, Bapak Ibu. Kita akan ada sesi foto bersama untuk membuktikan juga kehadiran Bapak Ibu perangkat daerah Udah hapus pada juga. acara sosialisasi pada hari ini. Wah, ini wajahnya ganteng cantik ini tapi tertutup dari tadi nih. Baik, operator sudah siap nggih? Sudah membuka kamera semua. Kan Baik, bisa. untuk slide pertama, silakan operator 1, 2, 3. Silakan operator, dilanjutkan operator nggih. Ada berapa slide? Baik, ditahan senyumnya Bapak Ibu, ditahan. Ya, nggih. Becik niki, ditahan senyumnya, jangan lupa berkedip. Sedang ya dari operator bagaimana? Chandra? Sudah, sudah. Nah, Sedang ya, baik. Oke. Baik, akhir kata Bapak Ibu, karena sudah berakhirnya acara ini, kami selaku penyelenggara acara sosialisasi pada hari ini, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara sosialisasi ini ataupun ada penyampaian yang tidak pantas atau tidak baik diterima, kami mohon maaf. Silakan ambil-ambil yang baik saja, yang tidak baik kita lupakan di sini. Oke, burung kenari, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Semoga tetap semangat Bapak Ibu perangkat daerah untuk mewujudkan akuntabilitas Kabupaten Badung yang lebih baik. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om, selamat siang. terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Gita. Ye, Bang Huda. terima kasih Bapak Kabak.